Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdani Hadi Toma. Nomor induk mahasiswa C03219001. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang pengertian jihad dan perang menurut para fuqaha. Jadi makalah ini saya presentasikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari hukum humaniter yang diampu oleh Dr. Abdul Basit Junaidi MAG. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan jihad dulu menurut para fuqaha. Jadi jihad menurut para fuqaha dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek etimologi dan aspek terminologi. Secara etimologi, jihad berasal dari kata jahada yang mengandung makna kesungguhan, kemampuan, kekuatan, kelapangan, dan keteguhan, yang berarti berusaha mengerahkan segala kemampuan, kekuatan, dan kesungguhan demi tercapainya sebuah tujuan akhir. Kemudian ulama Ibnu Mandzur mengartikan jihad berasal dari kata al-juhdu yang artinya al-taqoh atau kekuatan, al-wus'u yang artinya usaha, dan al-masyaqqoh artinya kesulitan. Kemudian secara terminologi, memerangi orang-orang yang tidak dijamin keselamatannya oleh umat Islam, seperti orang-orang kafir dan musyrik. Kemudian dijelaskan juga oleh ulama lain seperti Wahbah al-Zuhaili yang mendefinisikan jihad dengan mencurahkan segala kemampuan dan mengorbankan jiwa, harta, dan lisan untuk memerangi orang-orang kafir. Meskipun mayoritas fuqaha mengarahkan makna jihad dalam konteks peperangan, akan tetapi sebenarnya jika kita melihat dari klasifikasi jihad itu sendiri, maka artinya tidak selalu merujuk kepada peperangan atas nama agama. Para fuqaha pun membaginya dalam 4 bentuk. Yang pertama, jihadun nafsi, yang artinya jihad melawan diri sendiri atau melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, jihad al-syaiton, yang artinya jihad melawan kemungkaran syaiton. Dan yang ketiga, jihad terhadap penguasa atau penegak kezaliman dan kemungkaran. Dan yang terakhir atau yang keempat, jihad melawan musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang membantu mereka. Itu tadi pengertian jihad menurut para fuqaha secara etimologi dan terminologi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian perang menurut para fuqaha. Perang adalah bentuk permusuhan bersenjata, permusuhan antara negara-negara tentara, bangsa atau tentara dengan lainnya, yang merupakan terjemahan dari al-qital dan al-harb. Kedua kata tersebut dipergunakan dalam Al-Quran, namun kata pertama lebih banyak daripada kata kedua, yang dimana perang juga terjemahan dari kata al-ghazwah, yang hanya dipergunakan sekali dalam Al-Quran, yang tertera dalam Quran Surat Ali Imran ayat 156 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzi kafuru wa qalu ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu huzzan law kanu indanan ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratun fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan pada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah maha melihat serta maha mendengar dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi secara istilah, perang di sini menurut kata al-qital berbeda dengan kata al-harb, yang artinya perang menurut kata al-qital yaitu bentuk pertentangan fisik antara kelompok yang bertengkar yang lebih menunjukkan pada sisi taktis yang berakibat melayangnya nyawa karena pembunuhan dan timbulnya kesengsaraan. Akan tetapi al-harb atau kata al-harb berbeda lagi, yaitu suatu bentuk penyerangan dan pertempuran yang membabi buta, tidak menggunakan aturan serta melanggar pri kemanusiaan serta bersifat habis-habisan. Jadi oleh karena itu
pensyariatan hukum perang dalam Islam atau Al-Quran tidak menggunakan tema al-harb, akan tetapi dengan al-qital. Nah. Kemudian dalam penjelasan tersebut, qital pun atau al-qital memiliki makna yang dinamakan yaitu frase dari fisabilillah, yang artinya menunjukkan bahwa perang dalam Islam harus berdasarkan membela kebenaran dan agama Allah dari serangan dan aniaya orang-orang kafir. Nah, akan tetapi dalam hal ini juga kita bisa dijelaskan tema al-jihad dari penggalan kata tersebut, yaitu jihad fisabilillah. Al-jihad itu lebih umum daripada al-qital atau al-harbu. Jadi dalam terjemahan bebas, jihad diartikan dengan berjuang di jalan Allah dalam berbagai bentuknya, dan al-qital yang berarti perang menghadapi musuh nyata adalah merupakan salah satu dari bentuk jihad tersebut. Dan yang terakhir, para fuqaha sendiri menempatkan perang di jalan Allah, menyebutkan jihad sebagai sendi agama, sehingga mereka memberi tempat khusus dalam kitab-kitab klasik fikih pada bab al-jihad. Kemudian menurut saya kesimpulan yang dapat saya aturkan atau saya sampaikan yaitu jihad dalam terminologi Islam adalah upaya secara maksimal yang harus diwujudkan seorang muslim dalam rangka menjaga, melindungi dan mempertahankan agama dan masyarakat Islam. Kemudian yang kedua, perang sendiri dalam istilah Islam memiliki definisi yaitu sebagai salah satu dari bentuk jihad secara fisik dalam mempertahankan masyarakat Islam dan melindunginya dari kezaliman musuhnya. Kemudian yang terakhir, secara filosofis perang merupakan manifestasi dari daf'u al-doror, yaitu sebagai wujud balancing order atau upaya perlindungan Allah terhadap komunitas yang terzalimi untuk secara sah melawan umat yang berbuat zalim agar terciptanya kedamaian, ketentraman itu sendiri. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukron ala husni ihmamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.